Welcome back to Perspektif Football Indonesia. Gue udah lama ya, gue kaku, sorry guys ya. Udah. Saya pribadi After udah a long lama. time finally Rafki is comeback guys. Asik. Udah lama kagak tampil guys. Akhirnya muncul lagi di sini. Biasanya Dungga nih di sini nih. Iya, Dungga. Kalau enggak si Jawir. Dungga lagi tidak bisa hadir, jadi Rafki yang kali ini hadir. Dungga lagi berkutat dengan debu-debu jalanan ya. Semangat Dungga. Semangat Dungga mencari pundi-pundi rupiah in this economy. Yo. Semangat deh Dung. Mantap. Oke, hari ini kita akan bahas tentang Liga Eropa nih karena udah mulai start lagi. Begitupun Liga Inggrisnya ya. Kemarin udah yang pertama berarti kan ya? Betul, kemarin tuh match pembuka. Betul. Match pembuka dan Arsenal tampil sangat dominan, mantap lawan City, bro. Coventry City. Benar, City-nya benar sih. Coventry City tapi. Dan squad berapa kemarin ininya? 3-0 aja. 3-0 aja. 3-0 aja. Tapi menurut lo sekarang Arsenal di season ini akan seperti apa nih, Lok? Mumpung ada Rafki. Asik. Gue kangen nih Liga Premier League. Rival. Pasti kangen gue Liga Premier League. Kagak diem, pasti lo kan mikirnya kenapa sih Arsenal jago sekarang, kenapa kagak SMA gitu. Iya. Jadi kan gue dibantur-bantur dulu SMA. Kenapa pas udah kerja, pas udah masing sibuk masing-masing, tim gue baru jago. Iya. Ya kalau kedalaman squad sekarang Martinelli terbaru ya, pengen ditebus 55 juta pound sterling. Sama siapa? Sama Al Hilal. Payah ya Arsenal ya jual pemainnya. Pemain Arsenal terakhir paling mahal itu Alex Oxlade-Chamberlain tahun 2016. Sorry 2016-17 itu seharga 35 apa 40 juta pound sterling gue lupa. Dan Martinelli akhirnya akan memecahkan rekor katanya di angka 55 juta pound sterling dengan kedalaman skuad yang sekarang. Tentu melihat Big Six 5 tim lainnya masih membangun pondasi, masih mencoba-coba pemain, sedangkan tim gua Arsenal hanya memperdalam skuad aja sekarang tugasnya. Ya kayak City di era Pep Guardiola aja gitu kan. Jadi kalau untuk mempertahankan gelar apa enggak, chance-nya gue yakin bisa, tapi kita ngelihat juga di Chelsea ada Xabi Alonso dengan suasana baru, begitupun dengan Enzo Maresca di City, lalu ada Liverpool sama Andoni Iraola, dan gue nganggap Spurs Big Six, tapi ya udahlah, dia kemarin kalah 3-0 ngakak gue. Tapi Dime, lo kalau misalkan lo harus jual pemain, belajar sih sama Chelsea sih. Chelsea jual pemain lagi. Andres Santosnya aku berapa? 50 juta. Hampir kayak Martinelli kan tuh harganya tuh. Iya, Andres Santos yang mainnya ngangong lawan Hull City aja main 40 juta. Tapi kalau misalnya bukan Martinelli yang main siapa? Zolis. Tapi menurut lo lebih baik Martinelli apa Zolis? Zolis so far. Karena gini, ada pun ada zaman dulu namanya Robert Pires. Itu gue ngeliat first touch-nya Zolis, cara dribblenya Zolis, cara passingnya Zolis itu mirip sama Robert Pires menurut gue. Hot take tuh. Tapi bukan berarti dia sama skill sama Robert Pires, enggak. Tapi dengan caranya dia, gayanya dia, menurut gue mirip dengan Robert Pires. Menurut pandangan gue, kenapa? Ketika kemarin dia first touch, gue langsung kayak, mirip Robert Pires awal gue dengan Arsenal nih gitu. Kayak kangen aja di era dulu, dan ya ini pemain Yunani dan itu pemain Prancis tentu berbeda, dan skillnya belum tentu Robert Pires masih jauh lah gitu secara skill ya gitu. Tapi kalau misalkan gue mikirnya Dime, Dav, ngeliat kedalaman squadnya Arsenal itu agak unik gitu. Dia lebih banyak di midfieldnya kan dibandingin di winger atau enggak striker ya. Dan dia lebih memperkuat midfield sama defense-nya kan. Kemarin kan baru Ezri Konsa juga kan masuk ya. Gue ngeliat berarti di sini tuh Arteta emang pengen dengar dari musim lalu sih Dim, karena kan kita tahu nih tengahnya Arsenal tuh kan kuat banget kan, tapi ketika 1-2 orang cedera agak sedikit shaky kan tuh. Betul. Odegaard musim lalu cedera agak sedikit goyang, dan sekarang ada Bruno Guimaraes dan MBG, Mas Bruno Guimaraes. Benar. Boleh juga tuh. Dan gue rasa kalau misalkan Martinelli dilepas pun itu bukan sesuatu hal yang besar banget buat Arsenal, karena jendela transfer juga masih dibuka. Gue tahu Vinicius Junior dia nggak mungkin, dan gue tahu sih pas kemarin lagi dia pengen banget ngambil Vini ya. Bener Bun. Bener. Tapi gue mikirnya pas lagi Vini rumornya mau ke Arsenal, nih gue tahu nih cuma ala-alaan agennya dong biar bisa naikin kontrak ke Real Madrid kan. Terbukti kan akhirnya dia perpanjang kontrak di Real Madrid. Balik lagi ke Martinelli, menurut gue sekalipun si Martinelli cabut dan Zolis, berarti opsinya cuma Zolis doang Dim ya? Iya Zolis. Nah penggantinya siapa dong kalau misal itu? Nggak ada. Belum cari lagi. Paling Eze dipaksa ke kiri. Eze atau enggak yang atau enggak yang kayak Reiss Nielsen masih ada kan, tapi kan mau ke West Ham. Udah mau ke West Ham. Iya udah sepakat cuma 12 juta. Gue berpikirnya nih Dim Dav, kayaknya Arteta bakal ngasih sesuatu yang baru sih di musim ini. Bisa jadi kalau misalkan Martinelli beneran cabut dan cuma Zoris opsi utamanya,
misalkan Jolis nggak main, Arsenal bisa main 4-4-2 atau enggak 4-4-1. Oh wow, oke ya betul. 4-4-1 jadinya Taktik dia baru bakal nyerang lewat midfield dan itu lo kalau main 4-4 ya, berarti kan 4 back sama 4 midfield itu kan bakal ada 2 benteng tuh. Tuh Ya, siap-siapa betul, itu buat tim lo tembus deh itu pertahanannya Arsenal dari midfield sampai belakang tuh pasti bakalan solid banget sih, bakal kuat banget. Karena banyak di pemain tengahnya ya yang bener-bener maksudnya ada penggantinya juga lumayan kan. Benar, gue benar banget Jadi mainnya main di udah fokus midfield aja udah gitu. Benar, karena gini, mungkin Arteta ini kan anak buahnya Pep Guardiola kan, muridnya dia langsung kan. Pep Guardiola itu ketika mendominasi Manchester City, yang pertama kali dibener tuh lini tengahnya dulu. Oh, iya Gundogan dulu yang dibeli, Kevin De Bruyne, Iya lagi. David Silva dijagoin, Fernandinho semua dibeli. Ketika tengahnya udah rapi, udah jago, baru tuh dia beli tuh striker dan bahkan ada satu musim City tuh nggak pakai striker sama sekali, tetap juara kan, Iya, Phil dengan Foden menggunakan pakai. Phil Foden Iya, kalau bener nggak juga. Ilkay Gundogan sebagai false nine tetap juara. Nah di hari ini Arteta tuh mau coba replikasi hal tersebut gitu. Gue Itu nggak before masalah deh. Haaland masuk ya berarti ya? Kenapa? Yang false nine ya? Before. Oh oke. Jadi gue ngerasa Arteta berpikir, oke, gue kehilangan winger satu nggak apa-apa. Andaikan tengah gue kuat, pasti selalu ada jalan. Karena gue setuju sama Sir Alex Ferguson. Lebih susah, lebih gampang buat nyerang lewat tengah dibanding lewat pinggir. Karena lewat tengah opsi itu banyak, lo bisa ke kanan ke kiri. Sedangkan kalau pinggir opsi cuma lurus atau enggak ke kiri gitu sih. Kalau kata Sir Alex Ferguson. Berarti sekarang City sebenarnya rada berat karena Rodri-nya cabut. Nah itu dia. Kalau misalkan kita nonton game kemarin, pas lagi yang comeback lawan siapa kemarin gue lupa. Lawan Bournemouth itu kan agak sedikit shaky kan. Bahkan Mark Gea aja sampai ditaruh di midfield. Iya. Artinya ini kan City lagi bener-bener kehilangan Rodri, kehilangan Bernardo Silva. Makanya dia kan lagi ngejar Bernardo kemana sih? ke Barcelona. Hah? Berarti Rodri sama Bernardo sekalian sepaket ya? Betul, Rodri Tapi sama transfernya Barca di beda. yang berbeda. Sorry, Bernardo Silva ke Real Madrid, maaf. Real Madrid. Bernardo Silva ke Real Madrid, Sorry. Rodri enggak ke kan? Barca, ketemunya di El Clasico. Oh akhirnya Silva mau ke Madrid. Mau. Padahal tadi Rodri duluan ya yang tawarin Iya, ya. bener. Ini tuh kayak ini kayak cinta yang tertukar gitu. Anjay. Awalnya Rodri tuh diincar sama Madrid, Bernardo Silva diincarnya sama Barca. Ketukar jadinya. Iya, gue ketukar. Bernardonya ke Madrid, Rodrinya malah ke Barca. Dan inilah yang jadi permasalahannya Enzo Maresca di City. Dia harus nge-rebuild ulang midfieldnya, tentu berat banget. Dan dua-duanya tuh selalu dipakai sama Pep lagi. Betul banget, dan itu dua tokoh itu kan yang jadi kuncinya Pep Guardiola buat ngeraih semua gelar kan di City. Dan maksudnya kayak kalau lo nggak cedera main dah setiap saat gitu. bener, kan? sepakat banget gue sama lo, Dav. Dan inilah yang lagi dicoba sama Arteta di Arsenal, ngeperkuat midfield gitu. Oh cuy, tapi kalau kelemahan Dim yang menurut lo paling ini pas di Arsenal gimana nih? Kalau kelemahan pasti dari sisi winger sih sekarang. Karena Martinelli-nya. Martinelli itu karena menurut gua not good fairly enough, Dava. Oke. Karena di Premier League kelasnya udah beda. Sorry nih ya, Martinelli ini nih rezekinya bener-bener jatuh dari langit. Lu bayangin main di Casa 3 Brazil, tiba-tiba main di Premier League. Iya. Oke. Maksud gua jatuh dari langit tuh rezekinya. Iya, bener. Makanya gua bilang not good enough buat di Premier League tuh. Ya oke, Martinelli say thank you buat 2022-2023-nya itu musim paling gemilang dia selama di Arsenal menurut gua. Oke. Setelah itu nothing happens, nggak ngapa-ngapain menurut gua Martinelli. Tapi di yang pas season kemarin sebenarnya dimaininnya banyak gak? Dimaininnya banyak, cuman gue udah ngeliat kepercayaan diri Arteta sama dia ini udah kurang. Oh. Makanya Trossard selalu dimainin. Kenapa Trossard selalu dimainin? Gitu. Karena Trossard secara dribble lebih mumpuni, secara crossing bisa kanan kiri kakinya. Coba Martinelli bawa sampai pojok juga bingung dia mau ngapain tuh bolanya. Kalau nge-out kerebut. Dia cuma dua. Apalagi kayak gocekan Michael tuh, teman SMA kita, yang dicungkil tau gak lu? Gocekan anak SMA. Diangkat atas dikit doang ya. Iya, yang dicungkil tau gak lu? Ah itu tuh gocekannya Martinelli kayak gitu tuh. Makanya sekarang gue Martinelli menurut gue bagus juga dia buat nge-explore permainan dia juga karena jangan lupa sorry gue potong, jangan lupa 1 gol ke gawang Real Madrid tuh. Iya itu Fran Garcia yang tapi gue akun napasnya emang napasnya badak. Badak. Tapi terakhir sih dari gue Martinelli mungkin ya mungkin bisa explore lagi di Al Hilal karena kan Arteta itu orangnya textbook banget kan. Betul. Setuju. Sangat-sangat textbook yang dimana gue maunya lu main kayak gini nih. Nah Martinelli mungkin gak bisa nge-explore lebih soal soal permainannya dia di lapangan. Jadi gue rasa nanti di Al Hilal kalau emang deal gitu jangan harganya cuma 55 juta Jadi gue harap Martinelli yang karirnya ya nggak tahu deh terbaik. Al Hilal tuh yang Neymar bukan sih? Iya Neymar. Oh iya.
nambahin Dimas dikit Dav. Tadi kan kalau Dimas kan ngeliat dari Arsenalnya kan. Kalau gue sisi taktis buat ngelawan Arsenalnya itu gue ngerasa kalau mau ngelawan Arsenal sekarang tuh ada 2 cara sih. Yang pertama itu lo boleh coba caranya Newcastle-nya Eddie Howe, Dim. Beberapa kali kan Arsenal kesusahan ngelawan Eddie Howe kan. Lo main fisikal aja udah tabrak semua. Lo sampai tengah tuh hantam tuh Bruno Guimaraes, Joelinton dan lain sebagainya. Itu kan dulu kan Arsenal kan tuh ketemu Newcastle pasti kesusahan dan kalah mulu kan. Baru musim kemarin kan akhirnya menang kan. Yang 1-0 itu juga yang 1-0 kan. Back to back bisa back to back menang. Dan menurutku tuh sebenarnya tuh Eddie Howe tuh ngasih cara, tapi permasalahannya nggak semua klub, nggak semua pemain mau bermain secara fisikal dan bermain keras ngelawan tim yang teknikal banget kayak Arsenal. Itu I get it, ya. Karena tuh lu butuh stamina, butuh aggression, butuh walk rate, butuh apa ya? Konsentrasi yang tinggi sepanjang 90 menit kalau mau main fisikal lawan Arsenal. Atau enggak yang kedua, lu ngepres abis kayak PSG lawan Arsenal di final tuh. Lu jangan kasih ruang, lu jangan kasih napas, lu harus fisikal tapi jaga ruang apa ya? Jaga ruang antar pemainnya Arsenal gitu. Jadi pemain Arsenal nggak bisa ngelakuin umpan-umpan terobosan, nggak bisa ngelakuin pergerakan, dan itu yang dilakuin PSG selama 120 menit. Betul. Jadi bikin beberapa Arsenal gak gerak kan? Bener banget Dav. Jadinya tuh Arsenal tuh kayak apa ya? Build up-nya nggak jadi. Kayak dicekik gitu. Kayak dicekik. Jadinya udah karena dari belakang sampai ke depan dicekik, ya udah Arsenal nggak jalan, nggak progresi bolanya juga nggak bisa ke depan. Tapi kan masalahnya faktornya PSG juga Luis Enrique nyerapi banget. Benar. Nah makanya itu sebenarnya kita ngeliat Arsenal ini udah dikasih lihat nih caranya mau pakai cara Eddie Howe atau mau pakai cara Luis Enrique. Tapi permasalahannya nggak semua pemain itu punya kapabilitas seperti cara mainnya PSG atau nggak cara mainnya Newcastle. Itu jadi PR-nya. Kayak kemarin lawan Coventry sebenarnya Frank Lampard juga udah nyoba, tapi nggak bisa karena materi pemainnya sebatas baru promosi. Ya udah dia mau ngepres apa ya? kayak anak SMA lagi ngepres gitu loh. Apa ya? Karena dari kasta 3 coy. Bener, karena dia tuh kalau ngepres udah ngepresnya nggak ngepres zona tapi ngepres bola di mana dilari-lari ya, di kucing-kucingin dulu sama Arsenal. Iya, berarti Lampard. Lampard nih. Lo lihat sekarang ya pelatih Liga Inggris deh, pemain-pemain bola dulu kita tonton deh. Oke, ini fakta menarik banget sih ini sebelum masuk ke kalahan MU ya. Nih sebenarnya ada satu momen menarik di Premier League musim ini adalah ketika gua nontonin pemain-pemain yang dulu gua tonton sekarang jadi pelatih. Pertama Brentford, Kate Andrews dulu pemain Blackburn Rovers. Asistennya tebak siapa? Siapa? Damien Duff. Asistennya Brentford Damien Duff. Kedua, Ipswich Town. Damien Duff sekarang dia di Brentford. Di Brentford. Tadi kan dia jadi pelatih Shelbourne apa kalau nggak salah di Liga Irlandia. Gue lupa, pokoknya Liga Irlandia lah. Kedua, Ipswich Town, mantan tim Elkan Bagot. Itu pelatih Gary O'Neill. Itu gelandang mediocre yang mainnya itu malah menang di Premier League tapi yang mainnya di klub sosok Middlesbrough, Portsmouth, ya kayak gitu-gitulah. Terus ada Arteta pasti, Frank Lampard, Alonso. Michael Carrick, ada Xabi Alonso, duel sama Arbeloa nanti ya. Benar, duel Real Madrid, duel Liverpool juga ya. Duel Merseyside juga tuh. Jadi Chelsea ketemu Fulham jadinya duel pemain-pemain Madrid sama pemain Liverpool tuh. Xabi Alonso di Chelsea, terus sekarang juga ada Fulham ya di megang Arbeloa, terus ya dulu jangan lupain Dim yang mulia terhormat Liam Ross senior pemain Fulham. Oh iya, Liam Ross senior pemain Fulham. Orang tahu dia pada main di Hull City apa? Gara-gara di final ketemu Arsenal kan, Liam Ross senior soalnya. Benar. Nah, ngomongin Carrick sih tadi, coba Dava gimana ngomongin Carrick ngelatih MU? Ini gue yang paling aneh pas kemarin adalah yang cuplikan si ini meluk. Benar. Meluk siapa ya? Bukan Bomo siapa? Mazraoui. Itu kayak gimana sih buat? Tapi kalau ditanya nih, MU mengejutkan apa enggak kalah sama Hull City? Enggak, karena gue sih katanya nih. Menurut gue enggak, gue sih katanya nih. Ada dua hal yang menurut gue yang gue lihat dari Hull City ini benar-benar siap mengaruhi Premier League. Pertama, ada tiga. Ada 3 hal yang menurut gue kenapa Hull City ini siap untuk Premier League musim ini. Pertama, transfernya. Transfer Hull City ini dia ngambil pemain-pemain yang menurut gua ada yang muda, ada yang berpengalaman, sama ada yang usianya di mid nih. Nah, kemarin kayak Hidi Masa Morita yang udah berpengalaman di Liga Champions, main sama Sporting Lisbon, terus temennya Rafael Struijk dari siapa? Dari Brisbane, gue lupa namanya siapa tuh. Dia juga belanja Harrington. Dia belanja lebih banyak daripada Man United kan? Paling banyak sekarang top spendnya Ipswich 160 juta pound sterling. Hull tuh pokoknya banyak juga tuh. Hull juga banyak, tapi yang gue lihat adalah pembelian Hull ini sejauh ini nih lebih apa ya, efisien gitu. Jadi Masa Morita tadi gue sebut pemain-pemain Jepang, terus sekarang nanti mau datengin Keito Nakamura dan segala macamnya. Terus kedua, lo lihat pas lawan Man United,
Kemarin pas lawan Man United 2 gol dari set piece kan. Itu benar-benar dihukum kan. Pertama corner. Terus bola sempat ditepis dan segala macam. Nah itu Mazraoui dijagain Maguire. Dan akhirnya dipunishment dengan gol yang benar-benar di depan muka Lemons tuh. Terus kedua lebih direct sifatnya. Kalah duel nih. Si pemain belakang MU sama pemain yang golin Semi Ajayi. Itu Semi Ajayi FYI itu mantan pemain Arsenal. Dulu ya dipungut sama Wenger. Dan nggak ngapa-ngapain juga di Arsenal. Gitu dari Charlton dulu. Nah ketiga kalau dilihat lini tengah Hull City itu walaupun dia mainin 5-4-1 ya, tapi mainnya geragas banget. Maksud gua ketika dia nerima bola, itu kuat langsung pada nganter ke depan. Dari mulai sayapnya, pemain tengahnya, terus main fisikalnya jauh lebih kuat dibandingkan MU menurut gua. Jadi menurut gua ketika MU kalah dengan tim promosi, ya nggak semudah itu tim promosi, tapi mereka jauh lebih siap. Betul. Untuk bisa mengaruh Premier League. Menurut gua sih gitu sih. Itu kan kalau Dimas ini Dave dari sisi Hull-nya. Kalau gua dari sisi Man United-nya sebenarnya kekalahan itu tuh orang tuh udah banyak prediksi karena di pre-season terakhir itu kan lawan AC Milan kan. Dia kan juga kalah kan sama Ruben Amorim. Oke. Nah, sebenarnya permasalahan Man United tuh di lini belakang. Ini suka atau nggak suka ya, Dalo, Maguire, Luxang tuh kayak dari tahun berapa di Man United? Udah 14-15. Pokoknya juga kayak di 6 tahun 5 Cuman tahun. Van Gaal itu. Starting line up-nya ini doang lah, paling yang gantinya cuman pairingnya kalau nggak Maguire, Lisandro, udah gitu-gitu doang kan. Maksudnya lini belakangnya United tuh usang banget dan emang dari lama tuh harusnya udah diganti, udah terlalu anggot-anggotan. Nah, sebenarnya yang bikin orang kaget Dimdav Man United itu kalah karena performanya Michael Carrick di pertengahan musim terakhir musim lalu itu mainnya bagus banget pasca bulan Januari sampai Juli. Oh iya. Itu kan mainnya kan stabil banget yang bikin dia ikut Liga Champions kan. Tapi yang orang lupa kenapa kita semua harusnya nggak kaget ya Man United itu kalah di musim lalu pun Man United di laga pembuka juga kalah sama Arsenal 1-0 kan main di Old Trafford. Jadi maksud gue adalah ini kesalahan kayak gini, kesalahan pembuka kenapa selalu sama gitu dilakukan sama Man United. Tapi emang harus diakui semua pertandingan pembuka itu berat pasti. Berat karena semua kekuatannya baru, sistemnya baru dan segala macamnya baru pasti. Tadi Dimas udah nyinggung lini tengahnya Man United ya, gue sepakat sih. Sebenarnya Andre Santos dan Yuri Tielemans itu bukan pemain yang jelek tapi nggak bagus-bagus banget. Iya, betul. Mereka chemistry itu belum kompak lah satu sama lain karena banyak tuh passing Andre Santos ke Tielemans yang kayaknya kurang ngobrol lah. Masa lo passing lurus kerebut sama pemain Hull atau enggak passing vertikal doang bisa diambil terus kalau mau ngepres nggak kompak gitu ngepresnya. Gue ngerasa nanti dengan masuknya Carlos Baleba ini akan sedikit dibenerin karena kemarin pressnya sebenarnya bagus tapi buat ngambil bolanya itu yang sedikit lemah dari Yuri Tielemans sama Andre Santosnya. Terus kalau gue nambahin dikit permasalahan United itu di klinis strikernya. Serangannya Man United itu ada banyak tapi gue nggak tahu kenapa nggak tajam bener banget Dav. Jadi lu nge-shoot off target, lu di-create chance banyak crossing nggak ada yang nyambut. Maksud gue lini depannya nggak tajam, makanya gue bingung sebenarnya skema transfer Man United tuh mau kayak gimana. Lu Rashford dia balik tapi Patrick Dorgu yang ditaruh di left wing. Itu gue gak ngerti tuh. Gue juga kagak paham. Ini kenapa Rashford gak dimainin nih? Itu dia yang gue juga bingung gitu. Dav karena gajinya juga gede banget kan. Padahal lu udah gaji ibarat kata lu perusahaan nih udah gaji pemain besar banget. Kalau nggak manfaatin keringatnya ya lu yang rugi perusahaannya itulah. Ya ngapain gitu kan. Sama terakhir kalau dari gua sebenarnya ini bukan kesalahan taktik banget sih buat Michael Carrick tapi ini lebih ke pemainnya sih. Dan kalau misalkan gue belum bisa menghakimi Michael Carrick kecuali kalau misalkan sampai jendela transfer ditutup dan sampai bulan September dia masih kayak gini baru kita sama-sama bisa menghakimi Michael Carrick sih. Menurut berarti concernnya gitu. adalah karena dia orang Inggris. Oh iya lagi. Karena dia orang Inggris, pelatih Inggris sama record maker tau. Betul benar sih. Kayak paling mending siapa ya? Gak ada. Sir Bobby Robson aja. Mendiang Sir Bobby Robson menurut gue so-so aja kalau kata gue sih. Tapi kalau gue jujur paling mending Eddie Howe sih Dim. Iya Eddie Howe ya paling mending Eddie Howe sih. Cuman ya balik lagi Steve Allardyce, tapi Steve Bruce. Tapi kalau ke United lagi ya. Ini musim ini lo fans United emang harusnya kita ngeprotes ke ini sih ke Carrick karena ini emang waktunya penghakimannya di musim ini karena musim lalu alibinya dia kan pasti kan gue masih caretaker, pemainnya bukan pemain kesukaan gue dan ini sekarang udah banyak pemain yang dia request dan dia harus bertanggung jawab sih dengan pemain yang dia punya. Gue juga penasaran sih nanti. Ten Hag aja. Gue penasaran sih adjustnya Carrick ke depannya bakalan kayak gimana. Dan kalau emang concernnya sekarang kekurangan back, harusnya kan dia memang beli back ya. Bener. Tapi kagak beli ya. Bener.
Kemarin nggak ada yang dibeli sama sekali tuh Beckham dia. Nggak ada yang dibeli. Sebenarnya ada beberapa nama kan yang pengen diincar. Kalau nggak salah tuh Ezri Konsa tuh sempat masuk juga tuh rumornya si Man United. Tapi permasalahannya si siapa namanya Michael Carrick tuh nganggep defender nih gue nggak perlu banget karena masih ada banyak pemain-pemain yang bisa main di posisi itu, terutama misalnya ada Lisandro Martinez juga kan yang masih belum balik dari Argentina. Dan faktanya Ezri Konsa ada 7 tahun tinggal di London, jadi dia selalu bolak-balik main di buat Aston Villa. Jadi bolak-balik tuh dia tinggal apa? Akademi mana sih dia? Ezri Konsa gak tahu gue. Ezri Konsa baru denger juga namanya. Tapi kalau gue nggak salah ya, dulu gue pernah ngelihat interviewnya Sir Alex Ferguson ya. Dia tuh sangat concern dengan pemain back dulu yang paling kuat kan. Benar. Iya gak sih? Benar. Dulu dia pernah bilang gitu nggak sih? Makanya kenapa Ferdinand diambil waktu itu. Betul. Jadi gini, Stam. perbedaannya sepak bola zaman dulu sama sepak bola modern sekarang, tadi kan kita udah jelasin tentang Pep Guardiola, dia menguatkan backbone-nya lini tengah dulu kan. Iya betul. Kalau zaman dulu karena sepak bola tradisional yang paling dikuat tuh pertahanannya dulu. Jadi beli back sama kiper yang paling pakem. Bahkan yang lebih spesial tuh kan Sir Alex Ferguson sampai nonton De Gea langsung kan di pertandingan Atletico Madrid. Itu salah satu izin dia ada di hari pertandingan. Sisanya kan urusan pribadi dan keluarga kan. Iya. Maksud gue segitu apa ya Concernnya. benar, segitu concernnya Sir Alex sama lini pertahanan. Dan bahkan ketika dia ngedatangin Vidic pun ya itu concernnya dia ngambil agresivitasnya, dan inilah lini pertahanan yang kita nggak bisa lihat di era Man United sekarang. Ah itu tuh maksudnya tuh. Kita tuh kayak aneh kan Dav, lo ngelihat MU sekarang back MU dulu kan garang-garang kan, back United dulu Ferdinand, Vidic, lo tadi disebut Stam dan juga. maksudnya lo akan serem gitu lo ngadepin mereka karena gila pemain belakangnya gimana ditembusnya gitu di masa itu ya. Sebenarnya gue syarat banget tuh buat Lemans yang bisa nge-save gol pertama itu save gila banget. Sayangnya Mazraoui dijagain sama Maguire karena tuh bolanya harus yang clear tuh. Yang ngesut dibiarin, nah gimana itu. Dan ini sebenarnya PR juga ya buat set piece di coachnya Man United ya, karena sebenarnya Man United itu bagus buat defensive set piece-nya, tapi defensive set piece-nya tuh emang jelek sih dari musim lalu pun juga sering banget. Iya, dan maksudnya sebenarnya problemnya udah jelas itu terus gitu loh. Benar. Dan nggak, maksudnya kok lu nggak lihat sih kalau problemnya itu gitu loh. Sedangkan kalau gini kan mereka masih bisa kontakkan dengan Sir Alex kan. Maksudnya bukan yang lo hilang kontak gitu kan. Nah, kenapa nggak ngobrol sih? Gue defense harus gimana? Sebenarnya kalau misalkan kontak itu Sir Alex dia kan sekarang posisi sebagai advisor di Man United kan, dia selalu ngasih saran. Tapi kan end up-nya pelatih dan manajemennya Dav yang akan melakukan hal tersebut. Misalkan betul. Gua ambil contoh, dia ngasih saran beli back. Ya udah kan pada ujungnya kan kita dapat saran nih. Iya, hanya sebagai advisor. Sebagai advisor dia nggak bisa, dia bukan pemangku kebijakan buat ngelakuin satu aktivitas gitu di Man United sekarang. Betul. Gitu gue kalau MU sekarang. Jadi itu makanya kalau emang concernnya back, gue udah beli back. Bener. Gue juga itu solusinya. Penasaran sih. Kayaknya tapi kalau emang dia nggak beli back atau nggak defender entah left wing entah full back atau apapun, ya Man United gue rasa bakalan sulit sih buat tembus 4 besar kalau misalkan kayak gini, karena keropos banget sih belakangnya, keropos banget. Nah, terus bentar si Ruben Amorim itu pas awal musim ya? Betul. Baru diganti Carrick tuh berarti pas kapan? Di tengah musim, gue lupa bulan apa. Ruben Amorim juga masuknya tengah musim. Iya, Ruben Amorim masuk ganti Ten Hag tengah musim. Jadi abis itu berjalannya semusim lah, hitungannya semusim, diganti sama Michael Carrick caretaker. Sekarang Michael Carrick jadi pelatih. Terus kemarin lawan Milan pelatihnya Amorim. Bener. Kalah. Dan tuh Amorim kayak senyum-senyum aja tuh. Emang enak loh. Gue dengan squad Milannya lu bisa ngalahin loh sebenarnya gitu kan. Dengan squad Milan yang hehehe. Benar. Dan itu sebenarnya kualitasnya tuh udah kelihatan. Harusnya itu di situ Michael Carrick bisa menyadarin kalau di belakang dia itu enggak sekuat dan enggak sebagus itu. Udah wadidau. Oke, terus kalau prediksi kalian di Liga Inggris masuk ke match kedua, ketiga ataupun keempat menurut kalian gimana nih? Gue dulu kali Dime. Gue sih suka atau nggak suka ya ngeliat Arsenal yang segitu matangnya, gue bakal tetap netapin Arsenal peringkat 1 sih. Kenapa? Karena sampai detik ini dari 20 manajer Premier League yang berlaga di Liga Inggris cuman Arteta doang yang pernah juara. Sisanya belum ada pernah juara kan. Dan paling lama Arteta. Karena semuanya pelatih baru kan sekarang. Bener. Terus yang kedua, secara tadi kita udah bahasnya kedalaman squad tuh Arsenal udah paling bagus, dan menurut gue selain juara Liga Inggris dia juga masih kandidat juara buat Liga Champions. Yang kedua, menurut gue peringkat keduanya itu gue bakal naruh ya, sekalipun Manchester City bakal babak belur ya dengan lo selama masih punya Erling Haaland dan di belakang kiper Gianluigi Donnarumma, menurut gue Manchester City bakal ada di peringkat 2, dan peringkat 3-nya kalau gue Chelsea gue Chelsea. Kenapa gue bisa bilang Chelsea? Keuntungannya Chelsea itu dia nggak ikut Liga Champions, nggak ikut apapun, main seminggu sekali. Pemain harusnya secara match fitness lebih bagus, lebih bugar, dan harusnya kalau Xabi Alonso bisa menemukan winning eleven-nya, menurut gue ini bakal jadi
schedule yang bagus lah buat Chelsea karena di eranya Antonio Conte pas juara itu Chelsea nggak ikut apa-apaan guys. Jadi santai aja. Iya ding. Nggak ikut apa-apaan, nggak ikut kejuaraan apa-apaan. Jadi yang bikin dia bisa juara Liga Inggris. Keempat menurut Ini gua Europa League gak ikut juga ya? nggak ikut. Benar Oke. gugur. Keempat menurut gua Man United. Kelima Liverpool, keenam baru Spurs. Sorry buat Liverpool, gue tadi malam nonton baru Newcastle sebenarnya gue masih belum menemukan gimana ya Liverpool tuh jati dirinya karena semenjak gak adanya Mo Salah, Dafdi menurut gue Liverpool agak sedikit goyang sih buat finishing. Kalau gue itu 1 sampai 6 malah tuh tadi tuh. Salah udah nggak ada lagi. Udah nggak ada Sekarang Mo ganti Salah. siapa sih yang main? Belum. Di posisi itu. Belum ada. Yang maksudnya kaki kiri main di wing kanan gue belum ada. Lo siapa? Dim. Gua tetap jagoan gue yang pertama lah Arsenal. Arsenal tetap menjadi juara. Ya jagoan gue pasti dukung jagoan dong, gak mungkin ya kan. Sekarang lebih realistis nih omongan gue ya dibandingkan 5 tahun 6 tahun yang lalu ya Ki. Benar, itu gak Bener kan? realistis. Kalau dulu kan gue kalau nanya lu gimana Premier League Arsenal juara. Tahun 2019 tuh gue ngomong nih. Iya, udah deh Tapi lagi. ya kalau sekarang realistis lah gue ngomong Arsenal juara Iya, gitu. Dan gue punya Kedua gue setuju Man City bisa jadi total contender juga. Ketiga Chelsea. Kenapa? Soalnya penyegaran ya Xabi Alonso. Benar. Xabi Alonso menurut gue lebih punya kuasa sekarang dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya. Setuju. Kenapa? Karena contoh, gue nggak mau dia nih langsung di Depak. Badia Sil, terus apa? Andre Santos. Dan dia Menurut sekarang gua, posisi juga manajer di bukan head coach lagi. iya manajer. Jadi diberi kepercayaan penuh nih, bukan head coach doang gitu loh. Terus keempat Liverpool sih. Lo Liverpool Gitu. ya? Gua Liverpool. Nah kelima Brighton. Wih, Keenam Brentford. wih deh. Udah sih gitu aja gue. Sama ketujuh mungkin kejutan ya Aston Villa lah. Berarti Man United sama Spurs menurut lo bakal kelempar. Kan main United 8, Spurs gue gak tahu peringkat berapa. Degradasi kayak. Berarti Man United 7 besar kagak lo nggak Lawan ngeliat? Brentford aja ngap, Iya. Spurs. Oh kalau Spurs 10 besar ke bawah mungkin nih. Iya. Kalau lo Dav? Kalau gua satu tetap ya Arsenal memang. Karena gini, Arsenal udah tinggal menyempurnakan aja kan. Iya. setuju. Nggak PR-nya nggak banyak gitu loh. Benar. Dan Arteta sebenarnya kan udah nemu oh ini pemain-pemain gua nih tinggal menyempurnakan lagi jadi lebih mudah lah ngotak-atiknya nggak banyak gitu. Tapi kalau kedua, gue malah nggak setuju dengan kalian City karena City perombakannya terlalu besar kalau kata gue. Oh benar. Di benar, tengah benar. terutama yang dimana Oh, notabene permainan City banget. Iya, setuju. Gue setuju. malah lebih cenderung gue pengen lihat Xabi Alonso-nya bisa kedua. Amin, Pengennya gue, amin pengennya gue. banget. Nggak apa, amin nggak banget. Karena penasarannya gue gini, Alonso kayaknya kan kalau pas kemarin di Madrid ada pressure ya. Iya, Sedangkan dia tuh pengennya pemain yang mau nurut sama dia kan. setuju. Iya. Alonso tuh kan gitu. Jadi kayak menurut gua mungkin di Chelsea dia lebih dikasih kebebasan karena bukan hanya coach jadi manajer tapi kan. Bener. Itu kayak menurut gua berdua Lebih tapi punya kuasa. lebih punya kuasa. Nah, 3 dan 4 baru mungkin antara City dan MU. Kayaknya karena mereka masih yang rada pengen kekeh cuma sebenarnya dalamnya masih rada ada yang berantakan gitu. Benar. Dari luarnya kelihatan bagus, sebenarnya dalamnya berantakan. Tapi dalamnya ya. rada berantakan gitu. Tapi maksudnya masih Cakep. ada kemampuan untuk tergantung nih gimana skuadnya, apakah mereka beli pemain siapa dengan pengganti-pengganti terutama pemain inti kayak Rodri cabut, Bernardo Silva cabut, itu menurutku berat dibanding lo ngandelin Haaland doang. Benar. Menurut gua gitu. Haaland mudah karena ada Rodri dan Bernardo Silva Iya. anjay. Kalau nggak ada Benar, dua benar, itu benar. susah coy. Dia udah tinggal Silva ngopar. Ibarat- Rodri jaga belakang. Ibarat kata udah disuplai aja udah ya. Iya gitu kalau itu. Nah gue jadi 3-4 mungkin antara MU City lah gitu. Tapi satu Arsenal. 5 lo siapa 5? 5-nya nggak Spurs tuh sebenarnya sekarang gimana sih makin oke ya sih? Dia transfernya kagak jelas sih, Dav. Kalau menurutku Dav asal beli aja dia kayak dibawain agen deh itu deh. Kalau misalkan ngeliat cara pembeliannya. Liverpool deh. berarti. Liverpool ya. Pokoknya 3-4-5 tuh antara itu lah. City, MU, sama Liverpool tuh kayaknya nih. Menarik. Karena itu yang masih mau untuk kayaknya masih gencok apa gak ininya semangatnya ya, namanya baru awal nih gitu. Bener. Begitulah. Oke, sip. Terima kasih. Cukup lah Sampai kayaknya. bertemu di episode selanjutnya. Bye bye.